kami dengan NIM D1A1119299 kelas H angkatan 2019 prodi S1 Farmasi Universitas Mega Rizky. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kimia fisika demi menunjang nilai MIT kimia fisika. Nah, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi dan energi. Inilah materinya, selamat menyaksikan. Materi yang pertama itu ada materi dan energi. Pertama-tama kita harus mengetahui materi itu apa sih? Materi adalah zat murni atau campuran zat. Nah, materi yang berupa zat murni adalah unsur dan senyawa. Sedangkan materi yang berupa campuran itu biasanya bersifat heterogen atau homogen. Nah, perubahan kimiawi pada unsur dan senyawa itu ciri-cirinya yang pertama bersifat permanen, dan yang kedua perubahan susunan zatnya dapat diamati secara langsung. Nah, adapun juga perubahan fisika pada zat murni dan campuran itu yang pertama bersifat sementara, dan yang kedua tidak menghasilkan zat baru. Terus yang ketiga perubahannya hanya wujud dan ukuran zat saja. Nah, kita masuk yang selanjutnya itu ada energi. Energi adalah suatu usaha yang menyebabkan perubahan dari bentuk pertama ke bentuk yang lainnya. Contoh-contoh bentuk energi itu seperti energi listrik, energi mekanik, energi kimia, energi bunyi, dan lain-lainnya. Nah, hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang pertama ke bentuk yang lainnya. Contohnya itu energi listrik menjadi energi bunyi. Materi yang kedua itu ada sistem periodik unsur. Nah, dalam penyusunannya ini menurut 3 ahli, yang pertama itu Triade de Bruyner pada tahun 1817. Nah, Triade de Bruyner ini berhasil menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Nah, 3 kelompok triadenya ini memiliki kemiripan sifat yang sama. Terus yang kedua itu ada tabel Mendeleev pada tahun 1869. Nah, Mendeleev ini berhasil menyusun unsur yang terdiri dari 65 unsur kimia. Nah, untuk menyusun daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya ini biasanya disebut dengan hukum periodik. Nah, unsur-unsur tabel Mendeleev ini dikelompokkan menjadi 8 kolom dan 12 baris yang memiliki kemiripan yang sama. Terus yang ketiga itu ada sistem periodik modern. Sistem periodik modern ini dimana jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat unsur tertentu akan berulang secara periodik. Nah, sifat-sifat unsur ini yang pertama itu ada jari-jari atom, terus yang kedua itu ada energi ionisasi, dan yang ketiga itu ada afinitas elektron. Nah, yang pertama itu ada jari-jari atom. Jari-jari atom ini adalah jarak antara inti sampai kulit terluarnya. Terus yang kedua itu ada energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dalam satu periode. Terus yang ketiga itu ada afinitas energi. Nah, afinitas energi ini sendiri adalah perubahan energi dari atom netral membentuk ion positif dan ion negatif. Adapun aturan penamaan pada ikatan senyawa kovalen itu yang pertama dimulai dengan nama unsur yang terdekat sebelah kiri tabel periodik. Terus yang kedua unsur yang terdekat pada sebelah kanan tabel periodik.
Nah, berilah keduanya itu akhiran ida. Terus yang ketiga, tandai dengan mewakili adanya awalan. Berikan nama awalan atom seperti jumlah awalannya itu ada, yang pertama itu ada mono, yang kedua itu ada di, yang ketiga itu ada tetri, yang keempat itu ada tetra, yang kelima itu ada penta, dan yang keenam itu ada heksa. Nah, materi yang ketiga itu ada ikatan ion. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu dong ikatan ion itu apa. Ikatan ion adalah sebuah elektrostatis yang mempersatukan ion-ion dalam satu senyawa ion. Nah, biasanya juga adanya gaya tarik-menarik antara dua ion yang berlawanan. Nah, sifat-sifat ikatan ion ini sendiri, yang pertama itu bersifat polar, sehingga larut dalam pelarut non-polar. Terus yang kedua itu memiliki titik didih yang tinggi. Terus yang ketiga itu lelehan dan larutannya bersifat elektrolit. Nah, pembentukan ikatan ion ini sendiri dilakukan dengan cara transfer elektron, di mana transfer elektron ini sendiri adalah peristiwa yang terjadi ketika elektron berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Nah, gabungan antara kation dan anion ini biasanya disebut dengan senyawa ionik. Nah, senyawa ionik ini dinamakan dengan mengurutkan kationnya dulu, kemudian diikuti dengan anion. Nah, biasanya ionik dapat berubah menjadi monoatomik atau memiliki terbentuk satu atom. Terus ada juga poliatomik yang terbentuk dari lebih satu atom. Materi yang keempat itu ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan pasangan elektron bersama-sama. Nah, ikatan kovalen ini biasanya berasal dari unsur-unsur non-logam. Pengelompokan ikatan kovalen berdasarkan Epi-nya itu, yang pertama itu ada ikatan kovalen normal, dan yang kedua itu ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen normal ini sendiri adalah ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan elektron bersama-sama. Terus yang kedua itu ada ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan ini berasal dari salah satu atom pembentuknya atau yang biasa disebut dengan donor, dan kemudian atom-atom yang lainnya itu hanya menyediakan tempat saja. Terus ada dua jenis ikatan kovalen. Yang pertama itu ada ikatan kovalen polar, dan yang kedua itu ada ikatan kovalen non polar. Nah, ikatan kovalen polar ini cenderung terikat ke salah satu atom yang berikatan. Nah, biasanya atom polar ini ditandai dengan keelektronegativitas suatu atom. Nah, ciri-ciri ikatan kovalen polar itu, yang pertama itu tidak simetris. Terus yang kedua itu adanya penggunaan pasangan elektron bebas. Terus yang ketiga itu senyawanya terbentuk dari unsur-unsur yang berbeda. Yang kedua itu ada ikatan kovalen nonpolar. Nah, ikatan kovalen nonpolar ini adalah ikatan kovalen yang membentuk elektron-elektron lebih dari satu ikatan. Nah, ciri-ciri ikatan kovalen ini, yang pertama senyawa terbentuk tidak dari yang sejenisnya. Terus yang kedua itu jika unsur tidak sama tetapi simetris, maka itu nonpolar. Terus yang ketiga itu tidak adanya penggunaan pasangan elektron bebas. Nah, jari-jari atom pada ikatan van der Waals ini adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron paling terluar dalam suatu atom yang dalam keadaan setimbang. Nah, yang berikut ini adalah contoh gambar jari-jari atom pada ikatan van der Waals.
Nah, materi yang kelima itu ada ikatan logam dan ikatan hidrogen. Nah, ikatan logam adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan ion-ion positif dan muatan negatif elektron-elektron bebas. Nah, sifat-sifat dari logam ini sendiri, yang pertama itu dapat dikempa, terus yang kedua itu menghantarkan daya listrik, terus yang ketiga menghantarkan panas, terus titik didih dan titik lelehnya tinggi. Nah, klasifikasi ikatan logam ini sendiri, yang pertama itu berdasarkan golongannya. Yang pertama itu unsur transmisi, terus yang kedua itu golongan utama. Terus kalau berdasarkan penyusunannya itu, yang pertama itu disusun berdasarkan jenis dan disusun berdasarkan perbedaan jenisnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam itu sendiri, yang pertama itu titik didih dan titik leleh, terus bilangan koordinasi, kemudian elektron valensi, dan yang terakhir itu ada jari-jari atom. Nah, contoh-contoh ikatan logam itu sendiri, yang pertama itu ada natrium dan ada magnesium. Nah, yang selanjutnya itu ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang memiliki atom H yang terikat pada keelektronegativitas yang tinggi. Nah, sifat-sifat ikatan hidrogen ini sendiri, yang pertama itu gas tak berwarna, tak berbau dan tak berasa, mudah terbakar, mudah didapat di bumi, dan pada suhu normal hidrogen adalah biasanya disebut dengan inert. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen ini sendiri ini, yang pertama itu elektronegativitas, terus yang kedua itu ada polaritas. Nah, di mana elektronegativitas ini sendiri adalah kecenderungan atau menarik pasangan elektron. Terus yang kedua itu ada polaritas. Polaritas itu sendiri adalah suatu unsur yang berikatan dengan unsur-unsur lain. Nah, contoh dari ikatan hidrogen ini seperti air. Ikatan hidrogen ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada ikatan hidrogen intermolekuler, dan yang kedua itu ada ikatan hidrogen intramolekuler. Nah, ikatan hidrogen intermolekuler ini terjadi pada beberapa molekul. Terus yang kedua itu intramolekul ini terjadi pada satu atom saja. Nah, materi yang keenam atau materi yang terakhir itu ada ikatan van der Waals. Nah, ikatan van der Waals ini adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antar molekul yang sama. Nah, jenis-jenis ikatan van der Waals yang saya ketahui itu, yang pertama itu ada gaya dipol-dipol, di mana gaya tarik-menarik antar molekul polar. Terus yang kedua itu ada gaya dispersi London. Nah, gaya dispersi London ini diketahui gaya yang sangat lemah dari semua gaya antar molekul. Nah, berdasarkan kepolarannya, ikatan van der Waals ini dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu ada antraksi ion dipol atau molekul polar. Terus yang kedua ada antraksi dipol-dipol. Terus yang ketiga itu ada antraksi ion dipol terinduksi. Terus yang keempat itu ada antraksi dipol terinduksi, dan yang kelima itu ada antraksi dipol terinduksi dan dipol terinduksi. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan terima kasih buat kalian yang nonton juga ya. Tetap jaga kesehatan. Dadah.